Hai teman-teman, aku Galina Sophia. Kali ini aku mau berbagi cerita tentang pengalaman aku ketika lolos tes CPNS tahun 2019. Jadi sekitar 5 tahun yang lalu aku mendaftar CPNS formasi guru sejarah. Dan alhamdulillah aku lolos di percobaan yang kedua. Jadi kira-kira apa sih strateginya atau tipsnya supaya bisa lolos tes CPNS? Sebenarnya kalau strategi dari aku nggak muluk-muluk sih, cuman 2 aja, yaitu usaha dan doa. Ini emang terdengar biasa saja, tapi tidak sebiasa saja. Itu gitu. Nah, usaha dan doa yang seperti apa sih? Usaha dan doa yang terstruktur dan terencana. Nah, kita lihat ya, gimana dulu aku mempersiapkan tes CPNS itu. Jadi, tahun 2018 ketika aku lulus kuliah itu aku mendaftar tes CPNS. Saat itu aku masih idealis, jadi aku memilih formasi yang cum laude. Padahal yang cum laude itu persaingannya pasti tinggi dan ketat kan gitu. Sedangkan kuota hanya 1. Otomatis itu persaingannya sangat tinggi meskipun yang daftar itu hanya 13 orang saat itu. Tapi tetap aja kan gitu persaingannya ketat. Nah, tahun 2018 itu aku nggak lolos, aku daftar di instansi pusat. Akhirnya tahun 2019 itu aku kembali mendaftar dengan aku punya pengalaman dan pembelajaran yang pernah aku lakukan atau pernah aku alami di tahun 2018 itu. Jadi tahun 2019 aku mengevaluasi lagi. Tahun 2019 aku memilih formasi yang kuotanya itu tidak hanya 1, nggak apa-apa lah gitu ya. Akhirnya waktu itu nggak milih formasi yang cum laude, jadi akhirnya aku pilih formasi yang umum gitu. Nah, terus aku daftar formasi umum, kuotanya saat itu adalah 7. Dan yang daftar itu sekitar nggak tahu berapa ratus orang ya, aku pun nggak lupa gitu berapa ratus gitu yang daftar, dan diambilnya adalah 7 orang, apa 300 atau 400 aku nggak tahu ya, lupa gitu. Nah, kembali lagi tadi strateginya adalah usaha dan doa. Usaha yang terstruktur itu seperti apa? Yang tadi, aku punya pengalaman di tahun 2018 dan pengalaman itu sangat-sangat aku jadikan sebagai pembelajaran. FYI, di tahun 2018 itu aku belajar mati-matian banget, kayak aku tuh tiap hari latihan soal tes CPNS, aku belajar banget soal tes CPNS tahun 2018 itu, bener-bener belajar gitu ya. Nah, di tahun 2019 itu justru aku males-malesan gitu, bukan males-malesan ya, kayak ya nyantai banget gitu. Kenapa? Tapi alhamdulillah lolos gitu ya. Emang sih aku nyantai, tapi aku berbekal pengalaman gitu. Jadi tadi terstruktur dan terencana. Usaha yang terstruktur dan terencana. Yang seperti apa? Yang pertama adalah karena aku pernah tes CPNS tahun 2018, jadi aku tahu soal-soalnya itu seperti apa, teknisnya itu seperti apa. Jadi di tahun 2019 itu aku tinggal mematangkan. Jadi aku tinggal baca-baca lagi soalnya, aku tinggal latihan soal lagi, dan itu tidak aku lakukan mepet-mepet gitu. Jadi dari jauh-jauh hari. Nah, buat kamu yang mager nih ya, aku juga mager sebetulnya waktu itu, kayak males-malesan gitu ya belajarnya. Tapi konsisten gitu. Jadi enggak yang kayak setiap hari tuh berapa jam gitu, enggak, cuman kayak kadang sehari itu latihan soal 1 paket, ya udah gitu. Beberapa hari kemudian latihan soal lagi 1 paket. Nah, cuman aku merasa aku nggak persiapan, tapi ternyata setelah dipikir-pikir selama 1 tahun itu aku masih tetap mempelajari gitu soal-soal tes CPNS. Jadi tahun 2018 dari tahun ke tahun 2019 itu. Nah, jadi belajarnya nggak dadakan, melainkan kalau kamu misalnya ya tahun ini mau daftar CPNS, ya udah prepare aja, jangan nunggu pendaftaran dibuka baru kamu belajar, atau jangan nunggu nanti lagi pas mau tes baru belajar. Ya udah gitu, prepare-nya dari jauh-jauh hari, sehingga itu nggak bikin stres
nggak ada tekanan juga, karena kita ngerjainnya ya enjoy, ketika kita mood, ketika aku ada waktu gitu aja. Karena aku juga nggak memprioritaskan banget saat itu, maksudnya nggak memprioritaskan untuk harus belajar banget tiap hari, enggak, karena waktu itu aku juga ada kesibukan lain. Jadi aku harus jadi ya belajarnya itu ketika ada waktu dan ketika lagi mood gitu. Tapi setahun jadi nyantai kan. Strategi yang selanjutnya adalah nah itu kan untuk persiapan ya teman-teman. Yang kedua adalah ketika pendaftaran. Ketika pendaftaran itu tadi harus berstrategi, lihat formasinya, lihat jumlah kuotanya, lihat juga instansinya seperti apa. Kalau aku bener-bener dilihat gitu ya. Terus aku bener-bener kayak nontonin juga nih channel-channel kayak gini yang sharing pengalaman, terus contoh latihan soal gitu, terus kayak kehidupan di instansi tersebut, terus job desk-nya terutama gitu ya, kita lamar formasi apa, terus nanti kita tuh ngerjain apa, kita melakukan apa gitu. Yang kemudian adalah kalau kita sudah menentukan formasi itu atau di instansi tersebut, atau misalnya kalaupun belum menentukan nih, kita nanti ketika lolos CPNS tuh mau ngapain aja sih? Buat semacam vision board atau rencana gitu ya, rencana jangka menengah, jangka panjang gitu. Kalau lolos CPNS nanti mau ngapain aja, uangnya mau dipakai, tentu ya kita nggak menutup kita nggak munafik, karena kita tes CPNS tentu ingin pekerjaan, dan pekerjaan itu ingin digaji gitu kan. Nah, ketika itu aku benar-benar memplanning nih, kalau aku digaji, dapat gaji segini, aku mau pakai apa aja. Terus kalau misalnya aku nanti jadi aku bekerja di formasi tersebut, kira-kira aku mau apa aja sih, aku mau ngapain aja gitu. Nah, itu tuh teman-teman semacam kayak manifesting lagi gitu. Jadi kita tuh udah membayangkan kalau kita lolos di situ, nanti ketika kerja mau ngapain aja, mau kontribusi apa misalnya, atau mau memberikan manfaat seperti apa kepada orang-orang gitu. Karena ASN itu kan pekerjaannya di bidang pelayanan ya teman-teman gitu. Jadi kita mau melayani seperti apa gitu. Kalau aku kan guru gitu. Guru itu kan melayani siswa, melayani murid. Nah, melayaninya itu akan seperti apa nanti gitu misalnya. Dan melayani orang tua juga. Nah, akan seperti apa? Terus akan punya rencana atau visi atau keinginan yang seperti apa. Nah, itu tuh aku tuh bener-bener planning, aku tulis, terus aku bayangin, itu tuh kayak manifesting. Yang terakhir dan ini nggak kalah penting juga adalah latihan soal dan ukur kemampuan kita. Aku waktu itu nyari tahu tentang passing grade ya, karena waktu itu ada passing grade kan, passing grade-nya berapa. Terus kalau aku latihan soal, kira-kira aku mencapai nggak passing grade itu. Kalau misalnya aku mencapai, itu berarti aku semacam punya kepercayaan diri gitu, keyakinan yang lebih kuat lagi, kepercayaan diri yang lebih gitu. Akhirnya ya terus aja latihan soal, meskipun udah nyampe passing grade ya terus latihan soal. Beberapa kali latihan soal waktu itu nyampe passing grade, tapi kan kalau nyampe passing grade aja bisa aja orang lain juga nyampe gitu. Ya tetap harus berusaha lebih, supaya berusaha lebih dari passing grade, jadi kan ranking kita nanti di atas gitu. Kemudian setelah usaha, tentu saja jangan lupa yang paling penting adalah doa. Yang pertama adalah doa orang tua. Kalau aku waktu itu setiap stepnya itu aku minta doa sama orang tua. Step ini aku mau tes, minta doa orang tua. SKD minta doa. Meskipun nggak diminta juga orang tua pasti doain gitu. Cuman kayak lebih beda aja vibes-nya kalau kita minta secara minta lagi secara langsung gitu kepada orang tua, supaya mereka juga mendoakan kita ketika kita melaksanakannya, ketika prosesnya juga gitu. Nah, doa orang tua itu paling mujarab teman-teman. Waktu itu aku sebenarnya nggak pengen-pengen banget, pas tahun kedua itu nggak pengen-pengen banget, karena yang pengennya di tahun pertama itu yang formasi itu sebenarnya. Formasi yang kedua itu sebetulnya aku ya udahlah gitu, kayak diyakinkan juga sama orang tua. Awalnya aku nggak mau ikut, cuman kata orang tua ikut aja, kita harus mengambil setiap kesempatan dan peluang yang ada di depan kita. Dan alhamdulillahnya aku waktu itu ngambil peluang dan kesempatan itu.
Alhamdulillah ternyata ada rezekinya di situ. Gitu. Nah, kemudian doa yang kedua adalah doa kita. Kita kan yang akan melakukannya, melaksanakannya, ke depannya kita yang akan mengerjakan pekerjaan itu gitu. Kita minta doa kepada Allah gitu, kepada Sang Pemberi rezeki. Karena sekuat apapun kita berusaha, kalau bukan rezekinya itu nggak akan dapat, teman-teman. Jadi benar-benar gimana kita berdoa kepada Allah gitu ya. Kalau aku bener-bener tulis kayak apa ya, ada satu tulisan yang itu tuh aku tempel gitu ya di kamar aku, kayak perbaiki sholatmu maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Itu mungkin banyak yang apa namanya, banyak yang itu bukan quotes yang baru atau itu orang juga tahu gitu, tapi itu bener-bener powerful untuk aku. Jadi doa kita itu ya bagaimana kita dengan Allah, kita dengan Sang Pemberi rezeki. Aku sih nggak yang gimana banget gitu ya, tapi aku meminta kepada Allah dengan keyakinan kalau itu memang yang terbaik untuk aku, kalau itu memang jalanku, maka ya berikanlah gitu. Dengan tadi aku mengajukan proposal dulu kepada Allah. Proposalnya dalam bentuk apa tadi? Rencana kalau aku lolos CPNS aku mau ngapain aja, aku mau berdampak seperti apa, aku mau pakai gajiku untuk apa aja misalnya gitu. Nah itu kan semacam proposal ya Allah nih, aku udah punya rencana, semoga memang ini, kalau ini yang terbaik ya berikanlah, kalau memang bukan yang terbaik maka berikan yang lebih baik dari ini. Nah pada akhirnya ya kuncinya adalah bertawakal. Ketika sudah berusaha dan berdoa dengan strategi dan terencana dan terstruktur itu, pada akhirnya kita tawakal saja, serahkan kepada Allah Sang Pemberi rezeki, sembari kita pun tetap optimis aja gitu. Optimis tapi yang bukan yang kepedean gitu loh, ngerti kan maksudnya? Jangan kepedean tapi ya udah optimis aja, bismillah gitu. Mungkin itu aja ya, kayak pengalaman simpelnya yang pernah aku lakukan dulu. Gak ada yang spesial, tapi semoga bermanfaat, dan itu memang benar-benar kalau kita melakukannya pakai hati, semuanya itu kayak luar biasa lah hasilnya loh. Ya alhamdulillah rezekinya ternyata di sini gitu. Cukup sekian aja teman-teman berbagi pengalaman kali ini dari aku. Semoga bermanfaat. Oh ya, karena aku juga guru sejarah, jadi aku juga suka berbagi tentang pendidikan sejarah juga gitu. Jadi jangan lupa subscribe channel aku ini supaya kamu gak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Semoga kedepannya, dan itu juga bisa membuat aku lebih semangat lagi untuk berbagi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.